Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rasa syukur kita kepada Allah, segala macam kenikmatan, hidayah serta indahnya kita dapatkan sampai hari ini, kita dapatkan sampai detik ini. Dan nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan adalah kita bertemu dengan tamu yang dinanti-nantikan oleh para jutaan umat muslim yang ada di dunia. Tamu yang membawa sejuta kebutuhan, membawa banyak pahala, membawa maghfirah, membawa keberkahan yang dibutuhkan oleh semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. Dan tamu itu adalah Ramadan. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menikmati, kita bisa merasakan indahnya Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh uswah hasanah kita, suri tauladan kita. Semoga kita termasuk para umat-umatnya yang mendapatkan pertolongan dan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya mendakwahkan syiar, mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu adalah Islam. Sampai hari ini kita merasakan syiar yang luar biasa dari Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus kita panjatkan atas bertemunya tamu yang dinanti-nantikan dan dirindukan oleh semua umat muslim yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah bulan suci Ramadan, di mana bulan yang membawa keberkahan, bulan yang dimana di dalamnya terdapat banyak pahala-pahala yang ditawarkan, yang diberikan kepada para hamba-hamba Allah, bulan yang di sana memberikan sejuta maghfirah kepada para hamba-hambanya yang selalu ingin memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesama muslim di sini kita saling mengingatkan, watawassau bil haq watawassau bis sabr, bahwasanya ketika kita diberikan kenikmatan bertemu dengan Ramadan tahun ini, maka hati-hati untuk tidak membuang waktu sia-sia di dalam bulan suci Ramadan. Karena nikmat bertemu bulan suci Ramadan ini tidak akan kita temukan di tahun-tahun yang akan datang. Bisa jadi tahun yang akan datang kita tidak dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, atau bahkan orang yang mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan tahun ini belum tentu tahun setelahnya akan dipertemukan dengan tamu yang spesial ini. Maka ketika kita sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka maksimalkan ibadah kita, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak ibadah-ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena pada zaman dahulu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir Ramadan itu mereka menangis, meneteskan air mata, berdoa agar Ramadan tidak berhenti. Ya Allah, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang akan terus berlanjut sampai nanti lusa Ramadan, besok Ramadan, tahun depan Ramadan, bulan depan Ramadan, semua waktu adalah bulan Ramadan. Itu adalah harapan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sampai inginnya setiap waktu adalah waktu Ramadan. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayatnya, la'allakum, di mana kata la'allakum ini digunakan sepenuh jiwa oleh para sahabat-sahabatnya untuk memaksimalkan ibadahnya agar menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai tujuan akhir dari diperintahkannya puasa Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, saya belum pernah melihat Rasulullah SAW semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Maka maksimalkan setiap ibadah di bulan suci Ramadan. Gambarannya Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah masuk surga pun serius. Masa kita yang belum dijamin oleh Allah untuk masuk surga membuang sia-sia waktu kita di saat bulan suci Ramadan. Maka la'allakum tattaqun ini adalah agar menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang taat. Mesti harus ada perbedaan ketika kita lahir dengan ketika kita pulang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besar bagi kita adalah, kenapa Allah ingin kita bertakwa sebagai tujuan dari diperintahkannya puasa di bulan suci Ramadan? Agar bahagia. Itulah janji Allah kepada para orang-orang yang bertakwa. Janjinya adalah agar bahagia. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, ketika takwamu meningkat kepada Allah, aku mudahkan hidupmu, aku berikan solusi, aku limpahkan rizki kepadamu dari arah yang tak terduga, dari kanan kiri, dari depan belakang, dari atas bawah. Maka itulah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ayo serius di bulan suci Ramadan ini agar rizki berlimpah. Allah berikan solusi terbaik, Allah berikan kebahagiaan kepada kalian orang-orang yang berpuasa, yang mengharap iman dan wahtisaban sebagai tujuan untuk mendapatkan ketakwaan, derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari takwa ini adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka puncak dari tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah akan memberikan surga, sebuah tempat yang dinanti-nantikan oleh sejuta umat muslim, tempat yang di sana menawarkan berbagai macam kenikmatan yang dibutuhkan, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa digambarkan secara kasat mata oleh manusia. Tidak bisa digambarkan kenikmatan itu dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia, tidak bisa dibandingkan. Surga arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Maka puncak dari tujuan orang-orang yang berpuasa adalah menjadikan orang-orang yang berpuasa menjadi hamba-hamba yang muttaqin, untuk menjadikan hidup mereka bahagia, dan puncaknya adalah janji Allah surga seluas langit dan bumi. Maka siapkan kurikulum Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertakwa itu
adalah orang yang selalu konsisten ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ketika awal Ramadan kita masuk masjid melaksanakan ibadah sholat tarawih di saf pertama, maka Ramadan yang kedua juga harus di saf pertama. Sampai akhir Ramadan sampai saf pertama. Itulah gambaran konsisten orang-orang yang bertakwa. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sudah menyiapkan kurikulum Ramadannya. Mau sholat di mana, mau target hafalan berapa, mau target menyelesaikan Al-Quran sampai berapa juz dalam satu hari. Maka kurikulum Ramadan ini sangat penting untuk kita susun agar kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita mendapatkan tujuan dari diperintahkannya puasa Ramadan, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian dari saya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.